Selamat jumpa teman-teman, salam cerdas, Tuhan Yesus memberkati. Melalui kesempatan ini kita akan belajar bersama dari Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Mungkin kita bertanya mengapa ayat ini yang dipilih, ada hal yang mendasarinya. Sebelumnya mari kita baca Markus 16 ayat 14. Demikian bunyinya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yang menarik perhatian saya di sini adalah Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-muridnya. Yesus mencelah. Kata mencela ini sesuatu yang dipandang tidak sopan, apalagi yang mengucapkannya adalah orang yang dihormati, orang yang dipandang punya pengaruh. Kalau dia mencelah seseorang, apalagi itu orang yang dekat dengan dia, itu dipandang tidak sopan. Nah, pantaskah Yesus mencelah? Dan mengapa dia mencelah murid-muridnya? Semuanya itu akan dibahas tuntas melalui video kali ini. Yesus mencelah murid-muridnya. Yesus mencela Petrus, mencela Thomas, mencela Yohanes, mencela Andreas, mencelah murid-muridnya yang selama ini dekat dengan dia. Mengapa dia mencelah? Ini sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Selama ini Yesus tidak pernah melakukan itu, tapi kali ini Yesus melakukan itu. Dia mencelah murid-muridnya. Bagi kita, mencela itu dipandang tidak sopan. Kata mencela itu dipandang negatif. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencela itu pengertiannya menyatakan bahwa ada celanya, ada cacatnya, ada kurangnya, ada aibnya. Itu mencela. Jadi konotasi pikiran kebanyakan orang ketika mendengar kata mencela itu selalu negatif. Dan pengertian lain dari kata mencela itu mengecam. Mengecam itu berarti mengeluarkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang melukai hati. Nah, pantaskah Yesus mengecam murid-muridnya? Jauh sebelumnya, sebelum adanya peristiwa kebangkitan ini, Yesus pernah mengecam. Tapi yang dia kecam adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-36, kita membaca kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya akan bacakan dua ayat dari bagian Alkitab ini, Matius 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi untah yang di dalamnya kamu telan. Ini keras, saudara sekalian, sangat keras, sangat pedas. Bayangkan Yesus menyebut ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang-orang munafik. Yesus menyebut mereka pemimpin-pemimpin buta. Yesus menyebut mereka menapiskan nyamuk dari minuman mereka, tetapi untah yang di dalamnya mereka telan. Itu kecaman. Nah, seperti itu tuh kecaman. Nah, kalau Yesus mencela dipahami sebagai kecaman, mengeluarkan kata-kata yang pedas kepada murid-muridnya, apakah itu pantas?
Nah, mari kita lanjut. Pengertian lain dari mencela adalah mengkritik. Mengkritik. Saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu judulnya Kritik. Setebal ini. Di dalam buku itu diulas apa, mengapa, dan bagaimana kritik itu. Nah, ketika saya membaca sampai selesai dan saya membaca lembar terakhir dari buku itu, apa simpulan yang diberikan oleh penulis buku itu? Dia bilang, jangan mengkritik. Sebab apapun alasannya, yang namanya kritik itu pasti melukai hati. Melukai hati. Jadi kalau mencela dipahami sebagai mengkritik, itu berarti Yesus melukai hati murid-muridnya. Pengertian yang berikut tentang mencela adalah menghina. Menghina itu berarti merendahkan dan mempermalukan orang. Nah, apakah Yesus pantas melakukan itu? Nah, karena itu saya terganggu dengan kata mencela di sini. Saya tidak puas dengan kata ini, sebab bisa ditafsirkan macam-macam dan orang bisa tersesat dalam hal menyampaikan kebenaran firman ini. Karena itu saya bekerja keras mencari tahu apa sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Alkitab yang kita baca saat ini, Markus 16 ayat 4, itu merupakan terjemahan dari Alkitab yang pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Yunani Koine, untuk kata mencela tertulis di sana oneidisen. Oneidisen dari kata oneidos. Nah, oneidos, arti harfiah dari oneidos adalah menegur. Jadi kata mencelah di sini yang dimaksud adalah menegur. Orang Inggris menyebutnya rebuke. Rebuke, menegur. Jadi Yesus menegur murid-muridnya. Nah, kalau kata mencelah dipahami sebagai menegur, legalah hati ini. Mengapa? Kalau Yesus menegur, itu pantas. Sebab itu adalah murid-muridnya. Orang-orang yang selama ini dia bimbing. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang ditegur oleh Yesus? Dari bagian Alkitab yang kita baca saat ini, saya melihat ada dua hal yang ditegur oleh Yesus. Yang pertama, ketidakpercayaan, unbelief, ketidakpercayaan, itu yang ditegur oleh Yesus. Mengapa Yesus menegur ketidakpercayaan murid-muridnya? Karena jauh sebelumnya, Yesus telah memberikan kesaksian tentang dirinya, bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Jadi dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi dia mencelah, dia menegur murid-muridnya karena jauh sebelumnya dia telah mengatakan bahwa dia adalah hidup. Dia tidak mungkin mati selamanya. Kemudian Yesus juga pernah mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi dia tidak mungkin mati selama-lamanya. Kemudian sebanyak 3 kali dalam kitab Injil Markus, Yesus telah memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan mengalami kesengsaraan. Dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu dicatat dalam Markus pasal 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, dan Markus 10 ayat 34. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Semua telah dikatakannya. Jadi ketika para murid tidak percaya tentang kebangkitannya, ketika dikatakan kepada para murid dan mereka tidak percaya, Yesus menegur mereka. Menegur ketidakpercayaan mereka. Seharusnya mereka percaya bahwa Yesus itu mengalami kesengsaraan, mati, dan bangkit.
Itu yang seharusnya mereka percayai. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus ibarat pepatah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ketika mereka melihat Yesus mati, Yesus tergantung di kayu salib. Apa yang menjadi kata-kata Yesus, janji Yesus bahwa dia akan bangkit, semuanya lenyap dari pikiran para murid. Kematian, duka cita menyebabkan mereka melupakan semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka melupakan firman yang disampaikan oleh Yesus. Itu yang pertama, Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Yang kedua, Yesus menegur kedegilan hati mereka. Kedegilan hati, orang Inggris menyebutnya hardness of heart, kekerasan hati. Kalau dalam bahasa hari-hari, keras kepala. Jadi Yesus menegur orang yang keras hati, Yesus menegur orang yang keras kepala. Ya, dan itu dia temukan ada pada murid-muridnya. Ada pada murid-muridnya. Ketika Maria Magdalena menyaksikan kebangkitan Yesus, lalu Maria Magdalena datang kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Thomas, dan murid-murid yang lain, menceritakan tentang Yesus yang bangkit itu. Mereka tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Mereka kepala batu. Mereka tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena dan kawan-kawan. Kemudian ada dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Satu namanya Kleopas, disebutkan oleh penginjil Lukas dalam Lukas 24 ayat 18. Kalau Markus tidak menyebutkan siapa nama dua orang itu, tetapi Lukas menyebutkannya. Salah satunya adalah Kleopas. Ketika Kleopas dan temannya menceritakan tentang perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu, mereka tetap tidak mau mendengar itu. Itu yang disebut keras kepala. Itu yang disebut keras hati. Sudah diceritakan, sudah disampaikan kesaksian itu dengan baik, dengan benar, tetapi murid-murid Yesus tetap tidak mau mendengar. Mungkin saja ada di antara kita yang bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak begitu saja mau mendengar apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena, oleh Kleopas dan temannya? Mengapa murid-murid Yesus begitu keras kepala? Tidak mudah mendengar, tidak mudah diyakinkan dengan apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena, Kleopas dan temannya. Saudara sekalian, hal itu bisa kita pahami secara logis. Mereka menyaksikan Yesus disiksa. Mereka menyaksikan Yesus tergantung di salib. Mereka menyaksikan Yesus mati. Semuanya mereka saksikan. Mereka menyaksikan Yesus diturunkan dari salib dan dimasukkan ke dalam kubur. Tidak masuk akal menurut pertimbangan akal budi mereka. Seorang yang disiksa, mati tersalib, dimasukkan ke dalam kubur, dan kuburnya ini dijaga oleh prajurit Romawi. Tidak masuk akal jika orang itu bisa bangkit, bisa keluar dari kubur itu. Itulah sesungguhnya sesuatu yang mendasar mengapa murid-murid Yesus tidak mudah percaya dengan cerita Yesus telah bangkit. Karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati murid-murid inilah Yesus datang menjumpai 11 murid itu, dan Yesus menegur mereka. Yesus menegur ketidakpercayaan. Yesus menegur kekerasan hati mereka. Yesus menegur mereka. Nah, para murid pada akhirnya setelah mendengar, setelah menyaksikan Yesus yang bangkit ini, semangat mereka bangkit. Semangat mereka menyala-nyala. Dan mereka menjadi murid yang begitu bersemangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka berani mengambil risiko, berani masuk penjara, bahkan mereka berani kehilangan nyawa. Mengapa? Karena mereka telah menyaksikan Yesus yang bangkit.
Nah, teman-teman, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya mau simpulkan. Yang pertama, Yesus mencelah murid-murid bukan dalam pengertian mengecam, bukan dalam pengertian mengkritik, bukan dalam pengertian menghina, tetapi menegur. Yesus menegur murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditegur oleh Yesus adalah dua hal. Yang pertama adalah ketidakpercayaan, unbelief. Yang kedua adalah kedegilan hati atau hardness of heart, kekerasan hati. Yang ketiga, Yesus sendiri pada akhirnya menampakkan diri kepada para murid agar para murid diteguhkan imannya, dikuatkan imannya, dan kembali menjadi pribadi yang bersemangat menceritakan tentang Yesus yang mati dan hidup dari kematiannya itu. Yang keempat, persoalan sekarang adalah antara kita. Berita kebangkitan dan kealahan Yesus telah kita dengar. Pertanyaan bagi saya dan saudara sekalian adalah, apakah kita mau memberi diri dituntun oleh kuasa Roh Kudus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat dan memelihara kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan kita.